sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News. Kali ini masih berkaitan dengan serangan terorisme yang menyerang beberapa objek vital. Yang terakhir adalah seorang teroris perempuan bisa menyusup dan masuk membuat kehebohan di markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2021. Ini sesuatu tragedi dan ini merupakan teroris yang kedua dalam waktu 2 pekan terakhir ini. Yang pertama di Makassar, waktu ada bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Nah, untuk membahas hal ini, saya akan berdiskusi dengan pakar intelijen, pengamat intelijen. Beliau adalah Bapak Sulaiman B. Punto. Sahabat Indonesia, Bapak Sulaiman B. Punto ini selain penugasan di TNI Angkatan Laut, beliau juga pernah menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis dari TNI tahun 2011 tahun 2013. Baiklah, saya menyapa Pak Sulaiman B. Punto. Pak Sulaiman, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Bapak, begini, ada serangan terorisme mulai dari Makassar, kemudian yang terakhir kemarin di Mabes Polri. Nah, saya pernah mendengar Bapak memberikan satu statement yang cukup keras gitu ya di salah satu media bahwa ini merupakan kegagalan atau gagal total penanganan kita dalam hal terorisme. Bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Ya, betul. Jadi untuk menangani terorisme ini kan sebelumnya kita harus tahu dulu teroris itu apa dan bagaimana cara bekerjanya kan. Nah, yang jelas teroris ini bekerja yang kalau kita lihat dari ilmu gunung es itu hanya sepertiga di permukaan, 2/3 kan di bawah permukaan. Nah, teroris ini banyak bekerjanya itu di bawah permukaan, 2/3 sini. Di sepertiga itu, kalau dia sudah matang, dia muncul di permukaan seperti bom kemarin. Jadi kalau bom kemarin itu hanya sepertiga, artinya 2/3 di bawah ini masih banyak sekali. Nah, dengan adanya itu, tentunya kalau kita mau memberantas teroris, yang menjadi fokus utama itu adalah 2/3 ini kan, yang di bawah permukaan ini. Tapi apa yang kita lakukan? Kita titik beratnya hanya yang sepertiga di atas. Dengan apa? Kita membuat undang-undang terorisme yang sudah ada itu direvisi, dititik beratkan hanya untuk di sepertiga ini. Bagaimana diradikalisasi, diatur di dalam undang-undang itu. Padahal kalau sudah sepertiga ini muncul seperti kemarin, kita tidak lagi berbicara masalah teror. Kita hanya berbicara itu pelanggaran hukum. Nah, jadi apa yang dilakukan sekarang? Pencegahan, Pak, ya? Bukan. Itu hanya pelanggaran hukum. Sehingga pencegahan ini yang 2/3 tidak pernah kita lakukan. Kan itu. Makanya saya gagal. Dari sejak zaman bom di depan Sarina, saya sudah bilang, kita harus melihat dulu bagaimana sistem bekerjanya BNPT. Kenapa saya harus bilang BNPT? Karena BNPT itulah penanggung jawab utama tentang penanggulangan terorisme hari ini di Indonesia. Bukan BIN, bukan TNI, bukan polisi. Tapi BNPT. Nah, di situ saya sudah bilang, mari kita lihat dulu bagaimana cara bekerja BNPT. Apakah sudah bisa menyentuh yang 2/3 ini atau belum? Saya bisa pastikan. Kerja BNPT seperti apa? Apakah sudah menyentuh 2/3 di bawah tadi? Belum, tidak bisa menyentuh. Tidak bisa menyentuh. Kenapa? Karena BNPT memperkokoh diri di bawah undang-undang terorisme. Kan undang-undang terorisme itu memperkokoh keberadaannya BNPT. Jadi artinya ada yang salah dalam infrastruktur perundangannya, Pak? Bukan di undang-undangnya, tata cara menyelesaikan masalah teror. Jadi penyelesaian masalah itu kan ada 2, Pak. Kita mau menyelesaikan by law dan beyond the law. Nah, kebetulan untuk masalah teror itu yang paling banyak harus ada di beyond the law.
Tapi kita titik beratkan di bylaw semua dengan adanya undang-undang itu. Pak Sehingga Sulaiman, yang kalau beyond the law ini pekerjaan beyond the law terabaikan. ini harusnya siapa yang mengerjakan, Pak? Nah, beyond the law itu adalah pekerjaan intelijen. Oke. Nah, Dalam hal ini karena BIN itu atau Intel pekerjaan sama? intelijen. Nah, pertanyaan lanjut. Intelijennya siapa? Nah, tentunya adalah intelijen dari organisasi yang tugas pokoknya adalah mengatasi terorisme, kan? Nah, pertanyaannya siapa organisasi yang by law berdasarkan undang-undang ditugaskan untuk mengatasi terorisme? TNI, kan? Nah, tugas pokok TNI salah satunya adalah mengatasi terorisme. Sehingga dengan sendirinya intelijen TNI tugas pokoknya salah satu adalah mengatasi terorisme. Dan itu sudah saya lakukan ketika saya KBAI saat itu. Mulai saya kolonel tahun 98 itu sudah kita lakukan di BAIS sebelum lahirnya BNPT. Karena kita merasa bahwa mengatasi terorisme adalah tugas pokok TNI. Sehingga intelijen TNI itu adalah melaksanakan tugas pokok TNI. Dan itu saya laksanakan. Tapi setelah lahirnya BNPT, nah ini udah tersingkir, semua sudah ke BNPT. Jadi semua diambil oleh BNPT? Ya. Semua diambil oleh BNPT? Ya, semua sudah bahwa perintahnya kan sudah, karena ada BNPT, maka semua kegiatan untuk mengatasi terorisme itu terpusat di BNPT. Lalu kemudian BNPT memperkuat dirinya dengan merevisi undang-undang teror, kan? Saat itu saya sudah bilang tidak ada manfaat undang-undang itu diperkuat karena tidak akan menyentuh. Tapi ya apalah artinya saya hanya, kan? Nah, ini. Tapi Bapak sebagai mantan kepala BAIS dan cukup sangat dikenal publik, apakah kekuatan seorang Sulaiman Leopoldo tidak bisa mempengaruhi policy maker dalam intelijen ini? Nah, orang kita kan itu try and error. Kalau belum ada fakta, tidak mau laksanakan. Nah, ini terjadi lagi, kan? Sejak bom Sarina, coba cari, saya sudah ingatkan. Sejak bom Sarina ini kita harus merevisi apa tugas BNPT. Itu sampai masuk di Metro TV saya waktu itu. Saya ingatkan, ini kegagalan BNPT waktu bom Sarina, ya. Nah, mari kita lihat dulu apa sih, di mana gagalnya. Mari kita review BNPT ini. Ini BNPT kan untuk kita juga. Sudah dilakukan. Mari kita review. Tapi tidak juga. Nah, ini. Pak, konkretnya seperti apa? Apakah BNPT itu perlu direvisi, diperkuat, atau mungkin badan intelijen yang lain yang harus berperan? Nah, itulah saya kan setelah BNPT jadi terus sekarang saya tidak tahu bagaimana tata kerjanya di dalam. Tapi saya melihat dari tata kerjanya, cara bekerja teroris itu tadi, kan. Teroris itu kan ibarat air di dalam mangkok. Nunggu di mana bocornya, di situ dia keluar. Lah kapan bocornya kan kita tidak tahu. Nah, ya, betul. Nah, pekerjaan itu hanya bisa dilaksanakan juga oleh intelijen. Intelijen yang tugas pokoknya itu, maka tiap hari dia akan nungguin itu barang itu, kan. Nah, Pak Sulaiman, mohon maaf, di BNPT ada intelijen di situ, Pak? Salah satu. Ada. Nah, namun sekarang BNPT itu hanya berapa manusianya? Apakah sampai di desa? Apakah sampai? Kan tidak sampai. Harapannya hanya dari BKO. Lah, kalau BKO, maka operasi itu, operasi kan artinya, operasi intelijen itu terikat ruang dan waktu. Padahal kalau menghadapi intelijen itu, menghadapi teroris, tidak bisa menghadapi dengan operasi, dihadapi dengan kegiatan. Tugas pokok yang lembaga bersangkutan. Ya, kegiatan intelijen. Kalau kegiatan intelijen itu tanpa mengenal ruang dan waktu, terus-menerus 1 hari 24 jam. Nah, untuk berubah jadi kegiatan itu adalah harus tugas pokok. Kalau tidak tugas pokok, maka tidak akan kegiatan, dia akan ada operasi. Akan begitu, Pak. Jadi kalau sekarang di BNPT ya ada intelijennya, tapi sebatas operasi. Setelah operasi selesai, tidak berlanjut. Bagaimana mau berlanjut?
Bapak, yang terakhir kan ada kepres dari Presiden Jokowi tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Itu menurut Bapak bersifat penanggulangan setelah terjadi terorisme atau sampai penggalangan atau apa namanya pencegahan, Pak, itu yang saya bilang. Di mana kekeliruan kita? Kita sekarang ini mengatasi terorisme ada dua undang-undang. Oke. Undang-undang teroris dan Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Lah, TNI ini sudah ditugaskan melalui Undang-Undang 34. Oke. Tiba-tiba ditugaskan lagi dengan Undang-Undang 15. Ributlah orang. Kenapa? Undang-Undang 15 itu adalah undang-undang tindak pidana. Oh, Ya kan? Jangan lupa. ranahnya Polri berarti ya. Nah, sedangkan Undang-Undang 34 ini Undang-Undang TNI dasarnya adalah hukum humaniter. TNI dengan operasi militer. Nah, orang hanya melihat operasi militer. Padahal operasi militer kelengkapannya adalah operasi intelijen kan? Ya. Itu hanya dilihat. Dipaksakan supaya TNI itu tunduk katanya menurut orang banyak ini. Kalau hukum itu hukum ya harus pakai undang-undang tindak pidana. Nah, tapi apa yang terjadi? Di dalam undang-undang tindak pidana ada operasi militer yang harus diatur dengan perpres. Nah, silakan. Bagaimana kekacauan itu? Tapi undang-undang ini saya sudah ingatkan waktu itu. Jangan masukkan TNI seperti itu bunyinya. Bahwa pelaksanaan TNI melaksanakan operasi militer berdasarkan perpres. Jangan. Harus berdasarkan Undang-Undang 34. Tapi dipaksakan di situ ditulis berdasarkan perpres. Oke, silakan aja. Saya tidak ada masalah. Kalau itu berdasarkan perpres, maka TNI nanti begitu ada, saya jalankan. Lalu bagaimana dengan polisi? Kan terjadi tabrakan. Nah, sekarang kan bingung, ditandatangani atau tidak. Lah, TNI tidak ada masalah. Karena apa? Perintah undang-undang adalah membuat perpres. Lah, TNI sudah buat kok perpresnya. Ya, tinggal mau ditandatangani atau tidak. Ribut kan orang. Selang sengkarut ya, Pak, perundangan Lah, kita. iya, ya orang ribut. Ya, kan dibilang bahwa itu adalah di luar criminal justice system. Betul, di luar criminal justice system memang tidak salah. Lah, salahnya siapa? Ya kenapa undang-undang itu dibuat? Dan saya sudah ingatkan lagi saat itu. Lah, itu. Tapi ya enggak mau, ya sudah biarin aja. Yang penting saya sudah pernah berbuat. Saya masih simpan file-file saya. Teman-teman atau anak buah saya yang ikut waktu itu saya ajak untuk kita diskusi tentang undang-undang teroris itu ada sampai hari ini. Dia bilang coba lihat, pasti akan ribut. Nah, padahal kenapa kita harus solusinya seperti apa seharusnya, Pak, supaya tidak terjadi silang sengkarut seperti ini? Padahal Undang-Undang Nomor 34 masih berlaku dan tidak dicabut. Ya, betul. Undang-Undang 34 berlaku. Jadi tanpa perpres pun TNI itu bisa menjalankan. Sekarang tinggal kemauan politik mau memainkan atau tidak. Kenapa? Karena untuk ada itu kan tentunya butuh anggaran ya kan. Lah bagaimana lah sekarang begitu teror anggaran ya sudah BNPT, tunggu perpres, belum ada perpres. Nah, padahal kalau perpres datang itu akan masalah baru, tapi bagi TNI tidak masalah. Undang-undang memerintahkan TNI membuat perpres dan sudah dibuat. Nah, kan itu. Dan sudah ingatkan jangan begitu ya, tapi yang terjadi seperti itu sehingga TNI mau tidak mau suka tidak suka harus membuat perpres itu karena perintah undang-undang. Nah, sampai sekarang kan tidak ditandatangan. Belum ditandatangan. Lah, lalu kalau belum tanda tangan apa TNI bisa atau tidak? Ya bisa saja walaupun tanpa itu. Tapi kan karena ini sudah ada undang-undang semua pasti akan menyalahkan TNI. Oh, TNI ini kan kamu harus tunduk patuh dan taat kepada aturan. Padahal Undang-Undang 34 kan juga aturan undang-undang. Kenapa seakan-akan mengatasi terorisme itu hanya untuk tunduk kepada Undang-Undang 15 itu? Nah, itu kalau kita berbicara hukum ya, itu baru kita berbicara aturan saja. Kita belum berbicara tentang bagaimana melaksanakan itu, belum. Itu baru aturan. Dari aturan aja sudah enggak jelas ini. Bagaimana TNI
mengatasi terorisme dengan military operation. Sedangkan di undang-undang di situ law enforcement. Oh. Lalu gimana? Ya, 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 ya. Nah, iya kan? Nah, di dalam military operation sudah pasti ada intelligence operation, pasti. Tidak mungkin satu military operation tanpa intelligence operation. Nah, itu. Nah, intelligence operation kan saya pernah lakukan itu. Dan berhasil. Ya berhasil lah, boleh saya bilang bisa berhasil. Dan sekarang BNPB tidak melakukan itu. Bagaimana BNPB melakukan? Dia kan tidak punya orang, tidak punya anggota yang tetap, yang sebanyak. Misalkan Bais saja, waktu saya Bais, 1.500 orang. Ya, 1.500. Kalau satu orang saya hanya tugaskan di rumah, kamu awasi 3 km radiusmu. Siapa aja yang hadir di situ. Satu orang aja satu, laporan tiap hari. Nah, sudah dapat berapa? Itu baru Bais. Lalu saya kembangkan lagi saat itu. Saya kembangkan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lewat apa? Angkatan Darat mulai dari struktur Mabes Angkatan Darat sampai ke Babinsa. Manusia-manusia kan kita bisa mainkan kan? Babinsa, kamu catat manusia yang ada di sekelilingmu itu 3 km aja lah. Siapa manusianya, dari mana, tiap hari ada atau enggak. Kamu kerjasama dengan RT RW. Kalau ada yang pindah, tolong kasih tahu sama saya. Ada yang baru, tolong kasih tahu sama saya. Kan gampang dia datang mencatat. Nah, baru antar Babinsa ini saling, kalau ada yang bergeser, mereka saling kasih tahu, ini ada yang berpindah, ada enggak di sana. Loh kok hilang, kemana ini? Coba kita cari. Ini yang kegiatan belum dilaksanakan ya Pak ya? Dulu sudah pernah dilaksanakan. Dulu pernah dilaksanakan di Angkatan Darat itu sampai namanya Des Anti Teror waktu itu. Di Bais juga Des Anti Teror. Saya kepalanya saat itu yang pertama. Sekarang Des Anti Teror itu ada lagi. Nggak ada lagi sekarang, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Baik Pak, ini menjadi pembelajaran yang serius Pak. Saya mau menanyakan Bapak lagi tentang program BNPT, yaitu deradikalisasi yang saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Bagaimana Bapak mempunyai pendapat tentang itu? Kata deradikalisasi, pertama sekali saya dengar itu dari mulutnya Sidney Jones saat itu. Dia datang menghadap saya, dia bilang, "Congratulations sir, your deradicalization it's very good." Saya jawab sama dia, "I'm sorry. I'm not agree with you. For me, deradicalization it's no good. Why?" Nah, dia why? Ketika kita bilang deradikalisasi, artinya Bapak yang radikal, saya yang tidak kan? Kira-kira orang yang merasa dibilang, kamu sekarang sedang ikut program deradikalisasi, mau ikut enggak dia? Tidak akan mau, sudah pasti yang namanya otak kecil dalam bawah sadar ini menolak. Lah kok enak kok kamu yang benar, saya enggak benar. Padahal yang namanya orang radikal itu betul-betul radix yang betul-betul berpikirnya tajam. Lalu apa dong? Lah kalau saya dengan Bapak, saya tidak akan bilang kita sekarang dalam kegiatan deradikalisasi, tidak. Saya dan Bapak saat ini sedang dalam kegiatan menyamakan persepsi. Kita sedang berdiskusi. Posisinya setara begini Pak ya? Yes, itu dia, duduk sama tinggi. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Baru itu bisa kita berbicara. Makanya saya bilang deradikalisasi pasti gagal. Mana ada orang-orang yang kayak begitu mau dibilang deradikalisasi, kamu tunduk pada saya. Mana mau Pak? Enggak akan pernah mau. Dari kata pemilihan kata aja sudah beda. Dan saya tidak pernah setuju. Saya konsisten. Saya tidak pernah setuju dengan kata deradikalisasi itu. Tapi semua menyetujui. Saya dianggap gila. Ya sudah, biarin aja. Ini buktinya. Karena dari pemilihan kata saja itu sudah membuat orang itu defense. Dan alam bawah sadar itu akan menyerap, pasti menolak. Pasti. Nah, karena kita dalam intelijen, dalam penggalangan, kita menggalangkan, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita berbicara, kita berdiskusi, kita adu argumen. Kan begitu, yang ringan-ringan. Sebenarnya itu kan, sebenarnya kalau dalam ilmu intelijen itu namanya penggalangan itu kan. Bagaimana merubah poin logika berpikir orang yang di depan saya kan.
Tapi karena dibilang deradikalisasi, dimasukkan lagi di undang-undang, terjadi pemaksaan namanya kan? Pendekatan kekuasaan. Ya kekuasaan dia, karena masuk di undang-undang. Lah bagaimana ada kekuasaan mempengaruhi otak pakai kekuasaan? Dia tidak akan pernah bisa. Maka saya berani bilang itu gagal. Pak Soleman, apakah sekarang BNPT menurut Bapak belum melakukan penggalangan yang seperti Bapak ceritakan tadi? Tidak akan pernah bisa, Pak. Kenapa? Karena itu kan profesional, profesionalisme, Pak. Intelijen itu kan profesional. Nah, intelijen itu, Pak, itu orang-orang di intelijen itu ada budaya. Nah, ada budaya yang terbentuk di dalam dia bertugas. Nah, budaya intelijen di polisi dan bukan polisi saja ya, di budaya intelijen penegak hukum dengan budaya intelijen di militer itu berbeda, Pak. Kenapa berbedanya? Yang namanya di penegak hukum, itu sulit memisahkan mana intelijen, mana penyidik, mana penyelidik, mana penyidik. Sulit. Seperti katakanlah polisi. Ini polisi ini dia sebagai penyelidik itu sudah sebagai penyidik. Sulit. Sehingga ada lebih gampang dia, aku penyidik. Walaupun dia saat itu tidak bertugas sebagai penyidik. Untuk apa? Untuk mempermudah pekerjaannya. Sedangkan di militer tidak akan pernah jadi penyidik kecuali POM kan. Jadi intelijen benar-benar adalah penyelidik. Sehingga budayanya untuk menutup diri, budayanya untuk kamuflase itu terbentuk dengan sendirinya. Karena pekerjaannya itu seperti itu. Tetapi kalau di lembaga penegak hukum itu akan sulit. Nah itu kalau saya mengajar di lembaga penegak hukum itu selalu saya sampaikan. Ada kesulitan bagi bapak-bapak ini untuk membedakan mana saat saya bertindak sebagai penyidik, kapan saya bertindak sebagai penyelidik. Nah, karena sebagai penyidik, dia punya law enforcement force yang tidak dimiliki oleh seorang penyidik. Seorang penyelidik. Penyelidik dan penyidik itu dipisahkan, Pak ya? Ya. Nah, ya kan, jadi misalkan seorang polisi. Secara kasat mata kita akan melihat polisi ini memiliki law enforcement force kan? Yes. Nah, kalau saya militer, apakah ada law enforcement force bagi saya? Tidak. Ya kan? Nah, sehingga saya tidak akan memanfaatkan law enforcement saya untuk masuk. Saya ini punya kewenangan untuk masuk ruangan ini. Tidak bisa. Tapi polisi bisa. Padahal dia saat itu bukan penyidik, tapi karena dia polisi, ya dianggap punya itulah. Aku polisi masuk, ya masuklah, silakan Pak. Padahal dia tidak punya itu. Itulah budaya, itulah kesulitan. Makanya ketika kita berbicara intelijen, ketika kita bicara budaya, di mana dia bertugas itu akan mempengaruhi manusianya. Nah itu bedanya. Jadi bukan intelijennya yang berbeda. Tapi budaya yang terbentuk karena penugasan. Tapi intelijennya sama. Itu. Nah, itu kesulitannya. Memang ternyata ada masalah mendasar ya dalam intelijen kita ini sekarang ini. Yes. Loh, kalau intelijen kita sih sudah benar kan, intelijen polisi ya untuk polisi, intelijen kejaksaan untuk kejaksaan. No problem untuk melaksanakan tugas dia. Tetapi ketika intelijen-intelijen ini misalkan dari polisi atau dari kejaksaan ditugaskan di luar dari strukturnya, nah ini masalah. Itu masalah. Nah, karena keterbiasaan. Ini saya punya datang ke sana ketok pintu, saya polisi. Nah, kan begitu. Terbawa kan itu. Beda dengan militer. Militer tidak bisa dia bilang, "Wah, aku ini datang punya ini. Bapak siapa?" Karena dalam penugasan selalu intelijen menutup diri karena dia sudah tahu saya maksimum adalah penyelidik. Saya tidak bisa bergeser menjadi penyidik, tidak bisa bergeser mendapatkan law enforcement force. Itu kalau bahasa Inggrisnya enak itu. Itu bedanya kan. Nah, itulah sebabnya saya bilang yang di BNPT akan sulit di situ. Tapi kalau di BAIS, di Angkatan Darat itu sangat mudah. Kenapa? Karena memang budayanya begitu.
Nah itu. Memang banyak sekali PR yang harus kita benahi dalam hal ini, Pak. Pak Sulaiman, saya agak meningkat lagi dalam pertanyaan berikutnya, Pak, tentang kejadian terorisme yang ada mulai dari Makassar sampai yang kemarin di Mabes Polri. Ya. Menurut Bapak, apakah ini merupakan permainan awal dari serangan terorisme secara nasional atau memang sporadis atau sudah terencana dengan masif, Pak? Namanya teroris sudah pasti dia saya bilang kan 2/3 di bawah dia tetap masih ada masih hidup dari dulu. Mereka terus Kenapa? bergerak, Karena Pak, di bawah ini ya. iya di bawah ini bergerak terus seperti magma. Ya karena kita tidak pernah menyentuh mereka. Dia bergerak aja terus. Lah, terus kapan dia mau muncul? Ya tentunya saat-saat yang menguntungkan bagi mereka kan. Oke. Lah sekarang katanya menurut yang saya dengar, saat-saat sekarang kalau dia mati, itu nilainya tinggi sekali dengan waktu-waktu saat ini. Mau puasa, mau Ramadan nanti. Nah, waktu inilah yang menarik bagi mereka untuk berkorban supaya pahalanya tambah besar kan itu. Nah, kan itu yang pertama. Yang kedua, tentunya dia ini ingin memperlihatkan saya masih hadir. Itu Pak Syar. Dan buktinya kan ada bomnya di Bekasi ada 4, di ini ada berapa? Berarti kan banyak. Dia sudah menyiapkan diri. Nah, artinya ini mau Ramadan dan mau Lebaran nanti ini betul-betul waktu yang mungkin dipilih untuk dia berkorban supaya pahalanya lebih banyak di sana kan. Jadi golden moment mungkin buat mereka, Pak. Ya, golden moment, betul. Kan itu. Nah, kebetulan memang kita bagaimana tidak pernah kita, nyentuh. Pak, Bapak memberikan saran pada aparat negara untuk mendeteksi pergerakan supaya tidak muncul ke permukaan, Pak? Nah, mau tidak mau yang namanya kegiatan intelijen ini harus dibangkitkan lagi seperti dulu yang pernah saya lakukan. Harus dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, BNPT sudah ada. Mari kita lihat BNPT ini sejauh mana pekerjaannya ini. Ya kan sejauh mana ini? Bagaimana nanti dia harus berkolaborasi ini? Ini fakta sudah membuktikan. 21 tahun loh Pak. Kalau kita ambil bom Natal tahun 2000, ya 21 tahun masih sama aja, tidak ada perubahan. Nah, kan Bapak, kenapa selama 21 tahun kok stuck begitu, Pak? Ada masalah apa? Ya karena kita sendiri yang itu saya bilang kita tidak tahu apa yang harus kita tahu. Bagaimana yang seharusnya 2/3 ini yang disentuh tidak disentuh. Yang disentuh yang atas, yang sepertiga saja. Kan Pak, itu. bagaimana dengan badan intelijen yang lain seperti BIN dan BAIS, Pak, untuk menyentuh yang 2/3 di bawah permukaan tadi? Lah kalau sekarang kan dengan ada itu saya bilang, dengan adanya BNPT, ya yang lain kan masa bodoh ya urusan BNPT. Aduh. Bukan urusan saya lagi itu. TNI lah, apalagi saya sekarang dipaksain harus tunduk kepada undang-undang teroris, tunggu perpres dan lain-lain. Ya sudah. Nah, terus bagaimana? Orang bilang BKO bisa BKO bisa. Siapa bilang? Tapi sifatnya juga temporer ya, Pak, ya? Tapi beda, iya ya. Temporer itu. Sedangkan jadi hanya bersifat operasi, Pak, ya? Dia hanya beroperasi. Dia harus kegiatan, bergeser ke kegiatan, bukan hanya operasi. Supaya dia bersama. Jadi kalau main sepak bola itu apa? Person to person. Jaga, itu. Total football. Memang harus begitu melawan melawan teroris itu. BKO itu hanya pemain pengganti sementara saja itu, Pak. Lah itu pengganti pemain sementara kalau itu tidak akan permanen squad gitu, Pak, ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Belum lagi kalau kita udah tahu misalkan ya, kita sudah tahu dengan kondisi yang Bapak sampaikan tadi, seberapa besar Pak rakyat harus khawatir dengan pergerakan 2/3 yang ada potensi seperti di CNN kemarin kan saya sudah bilang waspadalah. Kan udah mau waspadalah. Itu satu. Yang kedua ya kembali lagi ke prinsip pertempuran. Peluru itu sudah punya alamat masing-masing. Ya orang-orang ini sudah punya alamat masing-masing. Makanya waspadalah. Tolong orang-orang atau kita ini juga melihat tetangga sana sini apa yang kegiatannya, apa yang dia lakukan. Tolong saling lihat. Kan baik, itu. Pak Sulaiman, terakhir Pak.
kalau mungkin ini pembicaraan diskusi kita ini diterima atau disaksikan oleh Presiden, apa yang ingin Bapak sampaikan ke Presiden? Yang pertama tentunya mari kita benahi dulu BNPT, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita berdayakan intelijen TNI ini untuk mengatasi terorisme ini. Itu aja. Tanpa itu nggak akan jalan, Pak. Baik, waktu Pak. Sudah membuktikan. Singkat sekali, BNPT kita evaluasi, kemudian kita manfaatkan infrastruktur yang sudah ada intelijen TNI dalam terorisme. Saya kira itu Pak Soleman, terima kasih. Hari ini kita ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti kita elaborasi lagi pembicaraan Bapak. Dan saya berharap apa yang Bapak sampaikan didengar oleh para pemangku kepentingan, terutama oleh mudah-mudahan. Terima kasih Pak Soleman. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan kami dengan Pak Soleman Bepunto, pengamat intelijen, dan beliau sangat tahu persis konstelasi intelijen di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting, apa yang disampaikan oleh Pak Soleman Bepunto, pertama tentang bagaimana kita merevisi atau mengevaluasi peran dan fungsi BNPT, dan yang kedua pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini didengar oleh Presiden dan para pemangku kepentingan yang lain. Mudah-mudahan ini akan meredam semua kekhawatiran kita agar 2/3 yang dikatakan oleh Pak Soleman Bepunto itu tidak bergerak ke atas, justru bisa tereduksi dan berbaur kembali sebagai rakyat biasa. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi dalam Hot News berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.